Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas kecerdasan bisnis C akan menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu Coffee Chain Analysis. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Ifasul Amal NRP 78, Bariki Rehan Dava NRP 18, dan Muhammad Farel Arizal NRP 111. Pada presentasi kali ini, terdapat 3 main KPI yang kami gunakan untuk menganalisis performa dari perusahaan coffee chain pada dataset tersebut, yaitu Sales KPI, Financial KPIs, dan Market KPIs. Ketiga KPI tersebut didapatkan dari analisis berbagai dimensi pada dataset, serta dibandingkan dengan beberapa faktor yang relevan untuk mengukur kinerja perusahaan. Setiap KPI yang dibentuk, kami buat dalam sebuah dashboard pada tableau yang berisi beberapa insight penting mengenai KPI tersebut. Bisa di next. Yang pertama mengenai financial KPIs, yaitu KPI yang mengukur kinerja perusahaan dari aspek finansialnya. Terdapat dua parameter utama yang digunakan dalam financial KPIs, yaitu sales dan profit. Profit sendiri merupakan keuntungan bersih yang didapatkan dari keseluruhan penjualan yang telah dikurangi dengan semua pengeluaran, seperti cost of goods, expenses, dan lain-lain. Sedangkan sales merupakan penjualan kotor yang masuk dari seluruh produk. Bisa di next. Berikut merupakan dashboard dari financial KPIs yang kami buat. Terdapat 3 insight utama, yaitu mengenai profit and sales, yang kedua mengenai profitability ratio, yang ketiga mengenai sales and profit per quarter. Yang pertama itu mengenai profit and sales, yaitu total keuntungan dan penjualan dari coffee chain pada kuartal 1 2010 sampai kuartal 4 2011. Didapatkan bahwa total penjualan kotor dari keseluruhan produk pada 8 kuartal tersebut sebesar $819.811, sedangkan untuk profit atau keuntungan bersih sebesar $259.543. Bisa dilihat bahwa 31,66% dari keseluruhan penjualan merupakan profit bersih dari coffee chain pada 8 kuartal tersebut. Analisis selanjutnya yaitu mengenai profitability ratio, yaitu yang didapatkan dari kuartal 1 2010 sampai kuartal 4 2011. Nah, profitability ratio di sini merupakan efisiensi rasio yang menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pemasukan. Di sini terdapat dua analisis utama mengenai profitability ratio, yaitu gross profit dan net profit. Gross profit sendiri merupakan harga pokok penjualan yang didapatkan dari harga sales dikurangi dengan cost of goods. Sedangkan net profit margin merupakan pemasukan bersih yang telah dikurangi dengan expenses lainnya. Nah, bisa dilihat bahwa gross profit margin yang dibandingkan dengan keseluruhan penjualan yaitu sebesar 56,25%. Sedangkan net profit margin yang dibandingkan oleh keseluruhan penjualan yaitu sebesar 31,66%. Rule of thumb yang biasanya digunakan dalam profitability ratio adalah jika net profit marginnya itu melebihi dari 20%, maka bisa disebutkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik. Karena di sini net profit marginnya itu 31,66% dibandingkan dari keseluruhan penjualan, maka bisa disebutkan bahwa coffee chain ini memiliki finansial yang bagus. Analisis yang terakhir untuk financial KPIs yaitu sales and profit per quarter. Di sini kita lihat nilai sales dan profit selama 8 kuartal dari dataset tersebut. Bisa dilihat untuk dari sales yang warna orange tidak terdapat kenaikan yang signifikan, tetapi untuk segi profit yang garis biru terdapat kenaikan yang signifikan. Bisa disimpulkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasionalnya karena total expenses atau pengeluaran selain cost of goods semakin berkurang, walaupun sales-nya tidak menambah banyak. Jadi bisa disebutkan bahwa perusahaan ini semakin efisien dalam melakukan operasionalnya. Selanjutnya ada KPI yang kedua yaitu Sales KPI. Sales KPI merupakan KPI yang mengukur kinerja perusahaan dari aspek penjualan. Parameter utama yang digunakan dalam mengukur Sales KPI adalah sales, budget sales, dan juga profit dari setiap produk yang ada. Budget sales merupakan estimasi pendapatan penjualan dan target penjualan untuk periode tertentu. Next. Berikutnya ini ada dashboard dari Sales KPI. Di sini ada 4 pengukuran. Pertama, penjualan berdasarkan produk, kemudian profit berdasarkan produk, kemudian COGS, harga pokok produksi ditambah dengan total expenses dibandingkan dengan sales. Kemudian yang keempat adalah budget sales dibandingkan dengan sales per produk. Next.
Baik, di sini ada sales KPI, sales by product. Analisis sales by product menunjukkan performa penjualan dari setiap produk yang ada pada seluruh market area. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa produk Colombian memiliki performa penjualan yang sangat baik dengan total penjualan sebesar $128.311. Sedangkan produk yang menghasilkan penjualan paling sedikit adalah regular espresso dengan total penjualan sebesar $24.031. Next. Oke, yang kedua, pengukuran yang kedua adalah profit by product. Dari sini kita bisa lihat bahwa grafik di sini dapat diambil kesimpulan bahwa hampir seluruh produk memberikan keuntungan dari penjualan yang dilakukan, kecuali produk green tea dikarenakan profit bernilai negatif. Baik, selanjutnya di sini kita mendapatkan insight kerugian bahwa diketahui karena harga pokok produksi ditambah dengan total pengeluaran dibandingkan dengan total penjualan memiliki selisih yang sangat kecil untuk produk green tea dengan total COGS ditambah dengan total expenses sebesar $32.185, sedangkan sales dari green tea hanya sebesar $32.850. Selanjutnya. Oke, yang ini sales KPI, pengukuran yang terakhir, budget sales compare to sales per product. Dari sini analisis budget sales compare to sales per product menunjukkan bahwa produk Amaretto, Colombian, dan Decaf Ice Cream belum dapat memenuhi target penjualan, sedangkan produk lainnya dapat mencapai target penjualan. Bahkan produk seperti Lemon dan Darjeeling mampu menghasilkan penjualan yang cukup jauh dari target yang ditetapkan. Produk green tea yang pada kenyataannya memberikan kerugian kepada perusahaan pun pada nyatanya mampu memenuhi target penjualan yang ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah KPI yang ketiga, yaitu terkait dengan market. Nah, market KPI merupakan KPI yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari aspek performa di setiap market yang ada, dengan parameter utama yaitu product sales, profit, dan marketing. Nah, marketing di sini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan proses pemasaran dari lini produk yang diproduksi oleh perusahaan coffee chain. Berikut adalah tampilan dashboard dari market view. Terdapat 3 analisa yang bisa kita simpulkan terkait profit by state, product sales per market area, dan marketing compare to profit per state. Nah, yang pertama adalah analisis profit by state. Nah, di sini bila kita lihat menunjukkan bahwa setiap negara bagian dimanapun coffee chain tersebut ada, seluruhnya memberikan keuntungan. Hanya terdapat perbedaan profit saja di berbagai negara. Seperti negara di bagian California yang menghasilkan keuntungan terbesar dari seluruhnya, yaitu sebesar $31.785. Dan New Mexico di sini adalah sebagai menghasilkan profit, namun profit terkecil dengan sebesar $799. Nah, parameter kedua adalah product sales per market area. Analis ini membandingkan antara sales dengan budget sales-nya yang dijual dari produk yang dijual pada market area tertentu seperti Central, East, dan South Asia, dan West. Oke, yang saya lanjutkan yang ketiga adalah marketing compares to profit per state, di mana kita hendak akan membandingkan apakah sebuah marketing dengan alokasi dana yang sebegitu besar dapat menghasilkan nilai profit yang besar pula. Jika kita lihat dari grafik, didapatkan bahwa secara garis besar memang nilai profit lebih besar dibandingkan alokasi biaya untuk marketing. Namun, terdapat beberapa catatan untuk sejumlah negara bagian, seperti Missouri, Nevada, dan New Mexico, profit yang dihasilkan justru lebih kecil daripada marketing yang diharapkan. Nah, ini saya lanjutkan ke Ikas. Baik, dari 3 KPI tersebut, dengan insight-insight yang terdapat pada tiap KPI, terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kami berikan. Kesimpulannya pertama adalah
bahwa perusahaan coffee chain ini berhasil mengefisiensikan pengeluaran sehingga profit yang dihasilkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011 walaupun sales relatif konstan. Bisa dilihat kembali bahwa yang garis orange yang menunjukkan sales itu tidak terdapat peningkatan yang signifikan, tetapi terdapat peningkatan profit yang sangat signifikan menunjukkan bahwa profit yang dibuat dari coffee chain ini semakin besar sehingga operasional bisnis dari coffee chain ini semakin efisien. Selanjutnya, yang kedua, total expenses yang dialokasikan untuk produk green tea terlalu besar hingga menimbulkan kerugian walaupun sudah memenuhi target penjualan di market center East dan West. Seperti yang terlihat pada grafik analisis yang lebih mendalam, di sini pada state Nevada untuk COGS dan total expenses yang dialokasikan sangat tinggi dibandingkan dengan sales-nya itu sendiri, sehingga menghasilkan profit yang bernilai negatif sangat jauh. Oke, untuk rekomendasi yang ketiga yang bisa kita simpulkan adalah terkait compare antara marketing dengan profit. Nah, strategi dan alokasi dana untuk melakukan marketing pada negara bagian ini, terutama di Missouri, Nevada, dan New Mexico ini perlu dikaji ulang agar dapat menghasilkan profit yang lebih besar dari biaya marketing yang dikeluarkan. Nah, karena terlihat biaya marketing yang dikeluarkan itu terlalu besar bila dibandingkan dengan profitnya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari diskusi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.